Ya, untuk mengulas dan mengupas tuntas inovasi anak bangsa dalam menghadapi tantangan global saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Trihandoko. Pak Laksana, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Apa Gibran. kabar Pak? Semoga sehat selalu ya. Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, semoga sehat selalu Pak. Kalau kita melihat selamat bahwa pagi semuanya juga. Ya, ya, semua di tahun 2022 ini utamanya di semester pertama, kuartal kedua juga sudah dilewati, sudah memasuki kuartal ketiga tentunya ada beberapa pencapaian yang dicapai oleh lembaga dan juga kementerian dalam negeri kita. Nah, seperti apa tentunya kalau kita mengevaluasi dan juga capaian dari kinerja BRIN di semester pertama tahun 2022 ini, Pak? ya, terima kasih Mas Gibran, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami setelah mulai melakukan integrasi berbagai unit riset dari 72 kementerian lembaga ke dalam BRIN yang dimulai September ya tahun lalu dan sudah kami selesaikan pada akhir Januari tahun ini. Nah, kemudian pada saat yang setelahnya kita melakukan evaluasi dan penataan SDM dan juga infrastruktur gitu. Dan alhamdulillah ini sudah kami selesaikan juga sehingga saat ini kita sudah memiliki SDM dan infrastruktur yang jauh lebih memadai dan bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi berbagai pihak yang tadinya itu belum bisa ya gitu. Jadi itu kami sudah kami buka dalam bentuk ada 8 skema mobilitas periset ya dan juga 9 skema hibah riset yang bisa diakses oleh semua pihak. Jadi tidak hanya untuk periset BRIN ya, tetapi juga untuk periset dari kampus, dari industri dan sebagainya. Mhm. Oke, Pak, kalau kita lihat tentunya seiring dengan tantangan global yang semakin besar utamanya di bidang pangan, kita ketahui bahwa saat ini krisis pangan menjadi salah satu perhatian dunia dan juga krisis energi juga menjadi salah satu perhatian dunia. Nah, bagaimana Pak sektor ini juga menjadi salah satu sektor prioritas mungkin yang menjadi riset atau yang dilakukan riset oleh BRIN saat ini? Ya, betul sekali. Jadi sejak tahun lalu, sejak pembentukan BRIN, sebenarnya kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden bahwa kita harus segera fokus ke riset pangan, setidaknya untuk dalam jangka waktu dekat ini ya, gitu. Ya karena kita semua tahu bahwa setelah pandemi ya dan masih berlangsung ya 2 tahun terakhir ini masih berlanjut dengan krisis Rusia Ukraina yang menyebabkan fluktuasi dan gejolak komoditas ya. Nah, termasuk di situ adalah pangan dan energi. Sehingga kami juga diminta untuk lebih fokus pada riset yang bisa mendukung kedaulatan pangan dan energi negara kita ya. Jadi tidak hanya untuk mengatasi masalah kita ya mengurangi ketergantungan, tetapi bila perlu kita juga harus bisa memanfaatkan peluang-peluang ya di balik krisis ini begitu. Mhm. Jadi misalnya kalau pangan kan banyak negara-negara penghasil gandum utama yang juga mulai membatasi ya ekspor gandumnya untuk memastikan kebutuhan dalam negerinya terpenuhi misalnya ya. Nah, itu artinya ada peluang pasar juga kan kalau kita bisa mengisi dan memiliki kapasitas untuk melakukan ekspor misalnya sebaliknya. Jadi di balik krisis selalu ada peluang. Nah, peluang itu yang juga harus bisa dimanfaatkan dan tentu untuk melakukan itu semua dibutuhkan riset dan inovasi Mhm. ya yang sangat masif di bidang itu. Iya, kita bicara soal riset dan inovasi dengan kebutuhan dalam negeri kita akan gandum untuk bahan baku mie atau beberapa lainnya juga roti dan Ya kawan-kawannya ya. misalnya. Kalau kita lihat tentunya dengan kondisi geopolitik yang cukup memanas di mana Ukraina juga memegang kendali atas ekspor gandum yang sangat besar sekitar kurang Ya. lebih 40-an% dari kebutuhan global tentunya Ukraina memegang hal tersebut. Nah, seperti apa sebenarnya Indonesia mengambil opportunity ini Pak? Akankah gandum juga menjadi salah satu varietas mungkin yang menjadi fokus utama untuk dilakukan riset agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri atau mungkin ada substitusi lain Pak yang didorong oleh BRIN? Ya, persis. Jadi tentu kami juga berupaya mengembangkan apa yang kita sebut sebagai tropical wheat ya, jadi gandum tropis gitu ya. Tetapi itu kendalanya memang sangat luar biasa karena gandum itu dari sananya itu memang bukan memang banyak ada di daerah subtropis ya, bukan tropis. Nah, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita ini kaya akan biodiversitas juga ya, bahan alam lokal. Misalnya kalaupun kita tidak melakukan substitusi, tetapi minimal bisa melakukan pencampuran ya, sehingga komplement misalnya
misalnya dengan sorghum ya, sorghum biji ya. Jadi kita bisa setidaknya katakanlah 10-15% ya dicampur dengan tepung dari sorghum misalnya. Kalau sorghum itu memang tumbuhan tropis ya, sehingga itu akan jauh lebih masuk akal ya bagi kita untuk mengembangkan itu Mhm. misalnya ya, itu contohnya Mhm. ya. Oke, kalau untuk, kondisi dari pangan lain, Pak, misalnya beberapa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Ya, Indonesia namun juga masih diimpor termasuk di antaranya kedelai ya, yang menjadi bahan baku kedelai utama betul. tempe, Pak. Seperti apa sih sebenarnya BRIN mendorong tentunya untuk riset-riset yang menjadi bahan pokok utama dari masyarakat Indonesia agar tentunya kita ya bisa berdiri di kaki kita sendiri? Betul betul. Ya, jadi, untuk beras, untuk jagung, itu kita relatif sudah bisa memenuhi kebutuhan kita ya, gitu. Relatif kita sudah, memasuki era swasembada. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa itu bisa dijaga kesinambungannya, begitu ya, jadi tidak fluktuatif. Nah, untuk memastikan semua itu termasuk pasokan, pangan utama seperti kedelai, tentu kita banyak membutuhkan terobosan, ya, inovasi-inovasi yang berbasis pada riset. Mhm. Nah, di BRIN kami akan fokus pada penciptaan bibit-bibit unggul, ya, khususnya yang berbasis pada sumber daya genetika yang memang sudah ada di tanah air kita, gitu ya. Jadi kita akan memakai teknologi molekuler, genomik, ya, gitu. Meskipun belum tentu genetically modified, belum tentu GMO ya, tetapi kita akan memakai teknologi tersebut untuk mencari dan melihat, mengkombinasikan berbagai varietas dan spesies ya yang sudah ada di negara kita untuk bisa menciptakan bibit yang jauh lebih unggul. Itu nomor satu dari sisi hulunya ya. Gitu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga teknologi produksi dan teknologi pasca panennya, gitu ya. Jadi terutama teknologi pasca panen ini yang kita masih sangat lemah sebenarnya. Mhm. Itu yang juga menimbulkan fluktuasi ya harga khususnya di level nasional. Mhm. Gitu. Jadi karena kita tidak mampu misalnya menyimpan ya kan produksi yang berlebih untuk bisa dimanfaatkan pada saat dan kondisi di mana produksi itu turun, Mhm. gitu ya. Misalnya seperti bawang kan juga 1 bulan setelah panen itu sudah pasti langsung turun ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini tentu kita membutuhkan berbagai macam teknologi ya, baik itu teknologi pengemasan, teknologi penyimpanan, gitu, dan kemudian juga teknologi proses untuk memproduksi berbagai varian ya, varian produk dari berbagai hasil produksi pangan kita itu, sehingga bisa bagaimana jagung bisa dibuat untuk berbagai jenis yang lain, dibuat tepung jagung, dibuat apa segala macam lah ya, gitu. Jadi sehingga kita bisa menjaga stabilitas harga di level produsen ya, katakan di level petaninya, dan juga bisa memastikan ketersediaan ya pasokan pangan bagi masyarakat di negara kita. Mhm. Pihak mana saja Pak yang diajak oleh BRIN untuk melakukan riset ini dan juga implementasinya juga sudah sejauh apa Pak? Ya, jadi itulah tadi yang saya sampaikan, mengapa yang kami lakukan di awal tahun setelah proses integrasi selesai adalah melakukan evaluasi dan penataan infrastruktur. Ya, karena riset terkait produk pangan ini, terkait pangan itu kalau untuk era saat ini itu sama sekali bukan riset yang sederhana ya, tidak seperti yang dibayangkan orang zaman dulu gitu ya. Jadi kita membutuhkan berbagai teknologi terkini ya, yang canggih dan itu semua yang sekarang sudah kita konsolidasikan di khususnya ya di kawasan sains dan teknologi Soekarno yang ada di Mhm. Cibinong gitu ya misalnya. Ya, sehingga kita bisa mengajak banyak pihak untuk langsung melakukan di tempat tersebut. Ya, misalnya di situ ada pusat genomik ya yang kita memiliki database Mhm. data dari semua tipe spesies misalnya ya, terkait jagung, terkait kedelai, terkait padi, ya kan, sorghum dan Mhm. sebagainya, gitu. Dan kami mengajak tidak hanya teman-teman dari kampus ya, para periset di kampus, tetapi juga mitra industri, Mhm. gitu. Karena bagaimanapun juga kita harus memastikan kalau kita akan memproduksi besar-besaran kan harus ada off-taker industrinya ya, sehingga itu akan menciptakan rantai pasokan ya, supply chain
yang secara bisnis itu berkesinambungan. Pak, jadi dengan yang dilakukan oleh BRIN, melakukan riset terutama di bidang pangan, kira-kira kalau view-nya jangka panjangnya di tahun berapa Pak? Kita bisa ya memiliki yang namanya gandum dan juga kedelai tropis, terus juga untuk view Ya, ketahanan pangannya, seperti apa dari hasil ya, riset ini akan menjadi sebuah backbone untuk industri atau sektor ya. pangan kita? Ya, jadi kalau kita sudah diperkenankan untuk melakukan pengembangan katakanlah ya bibit yang berbasis GMO misalnya ya, yang modifikasi genetik itu tentu bisa cepat, ya mungkin bisa setahun 2 tahun itu bisa selesai. Tetapi kalau kita tidak masuk yang ke GMO itu mungkin memerlukan waktu yang memang relatif lebih panjang, tergantung komoditasnya ya gitu. Jadi kami akan fokus pada kalau padi itu relatif dari teman-teman yang dulunya Balitbang Pertanian di Kementan itu sudah cukup banyak ya varietas unggulnya. Kemudian yang jagung juga sudah cukup banyak sebenarnya gitu. Nah, mungkin kita akan masuk misalnya ke sorghum ya dan sebagainya ya yang berpotensi untuk menjadi komplemen ya, bukan substitusi tetapi komplemen sehingga setidaknya itu akan mengurangi volume import kita, ketergantungan kita terhadap gandum luar negeri misalnya ya. Jadi dan jangan lupa juga kami juga fokus pada pangan itu tidak hanya yang dari darat ya, tetapi juga kita punya sumber daya pangan yang ada di laut yang luar biasa juga ya sebenarnya. Jadi kami juga mengembangkan berbagai produk alternatif ya pangan yang bersumber dari kelautan kita. Oke baik, Pak Handoko kita jeda sejenak dulu dialog kita dalam Economic Update di pagi hari ini. Usai jeda kami masih akan lanjutkan tentunya dalam Economic Update. Tetaplah bersama kami.